Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen klimatologi Ibu Fatmawati, yang kami hormati teman-teman kelas A Agribisnis 20. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, saya, Hajra Ariyanti, berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kita bahas di diskusi kita pada hari ini adalah tentang alat pengukur suhu udara, psikometer, yang terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola basah, dan termometer bola kering. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman atau anggota kelompok kami, kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Hajra Ariyanti, ada Fitriani, ada Muhammad Masadi, dan Andi Wisnu Suryaningrat. Nah, adapun rangkaian kegiatan diskusi kita pada hari ini dimulai dari pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup, dan akan diakhiri dengan feedback dari Ibu Fatmawati sebagai selaku dosen klimatologi. Nah, teman-teman yang saya hormati, mari kita bersama-sama membuka sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, mari kita langsung saja menyimak penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Kepada para pemateri dengan hormat disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ditemukannya alat termometer. Nah, di mana Ferdinand II Grandhoff Truscad mengikuti pada tahun 1654 menemukan termometer tertutup pertama menggunakan alkohol sebagai cairan, tapi masih ada kekurangan skala standar dan masih belum terlalu akurat. Termometer terus dikembangkan hingga seorang fisikawan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit bertemu dengan Dios Romer, seorang astronom Denmark, yang kemudian mengembangkan termometer berbasis alkohol menggunakan anggur. Fahrenheit menandai 2 titik pada termometernya dengan angka 60 untuk menandai suhu air mendidih dan 7,5 sebagai titik di mana es mencair. Nah, Fahrenheit adalah salah satu dari 3 skala suhu utama yang digunakan saat ini, dengan 2 lainnya adalah Celsius dan Kelvin. Tidak lama setelah skala Fahrenheit diungkap, astronom Swedia Anders Celsius keluar dengan skala temperaturnya yang disebut dengan skala Celsius. Skala ini terkadang disebut sebagai skala Celsius karena skala ini dibagi menjadi 100 derajat yang memisahkan titik didih dan titik beku air. Istilah Celsius diadopsi pada tahun 1948 oleh Konferensi Internasional tentang berat dan ukuran, dan skala adalah pengukuran suhu yang disukai untuk aplikasi ilmiah serta sebagian besar dunia di luar Amerika Serikat. Lord Kelvin dan Scott Latia menimpalikan dengan mengukur suhunya pada tahun 1848 yang dikenal dengan skala Kelvin. Hal itu didasarkan pada gagasan suhu absolut, suhu teoretis, di mana semua zat tidak memiliki energi panas skala, sehingga tidak ada angka negatif pada skala Kelvin. 0 Kelvin adalah suhu terdingin. Kini, termometer sebagai alat yang penting, terutama barometer pengukuran suhu tubuh di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, alat ini lebih berkembang dengan beragam teknologi seperti termometer digital dan termogan yang menggunakan inframerah untuk mendeteksi suhu. Ya, demikianlah tadi pemaparan mengenai sejarah ditemukannya alat termometer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzadi, NIM A1120510. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja termometer. Yang pertama, pilihlah termometer digital untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Kedua, gunakan termometer kaca untuk mendapatkan perkiraan suhu. Ketiga, pilihlah termometer bimetalik untuk opsi pembaca yang mudah. Keempat, letakkan termometer di bagian tengah ruangan. 5.
Tunggu selama 5 menit agar termometer bisa membaca suhu udara. Yang keenam itu periksa termometer pada suhu. Baik, itulah sedikit dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani, NIM aku 01203111. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi lanjutan dari kelompok kami, yaitu kelebihan dan kekurangan alat ukur suhu udara. Langsung saja, termometer adalah alat pengukur besaran suhu dan terbagi menjadi dua, yaitu termometer alkohol dan termometer raksa. Kelebihan termometer raksa sebagai pengukur suhu udara antara lain sebagai berikut. 1. Raksa mudah dilihat karena mengkilap. Kedua, raksa memuai dengan teratur. Ketiga, raksa tidak membasahi dinding kaca. Keempat, jangkauan suhunya besar atau kurang 400 Celcius sampai dengan 3.500 Celcius. Kelima, raksa memiliki konduktivitas yang tinggi atau penghantar panas yang baik. Adapun kekurangan termometer raksa sebagai berikut. 1. Harga raksa mahal. Kedua, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu di daerah kutub. Ketiga, raksa bersifat racun sehingga berbahaya jika pecah. Keempat, di daerah yang dingin, misalnya kutub, banyak digunakan termometer alkohol. Termometer alkohol digunakan untuk mengukur suhu yang rendah karena titik beku alkohol sangat rendah. Karena warnanya bening, tidak berwarna, alkohol dalam termometer harus diberi warna agar mudah dibaca. Kelebihan termometer alkohol sebagai pengukur suhu antara lain sebagai berikut. 1. Harganya murah. Kedua, pemuaiannya besar untuk kenaikan suhu yang kecil atau teliti. Ketiga, dapat digunakan untuk mengukur suhu di daerah kutub atau titik beku alkohol kurang dari 1220 Celcius. Kekurangan dari termometer alkohol adalah sebagai berikut. 1. Titik didihnya rendah 780 Celcius. Kedua, tidak berwarna sehingga harus diberi warna agar mudah dilihat. Ketiga, membasahi dinding kaca. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM aku 01203111. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bagian-bagian alat ukur suhu udara. Langsung saja, termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisi pipa kapiler adalah raksa atau alkohol. Oleh karena itu, bagian-bagian termometer yang akan dijelaskan di sini adalah termometer berisi zat cair yang termometer raksa. Bagian-bagian termometer yaitu tabung gelas, merupakan badan termometer yang di dalamnya berisi komponen utama termometer seperti pipa kapiler dan juga skala termometer. Kedua, pipa kaca atau pipa kapiler merupakan tabung sempit berisi zat cair dan zat cair dalam hal ini raksa. Fungsi dari pipa kapiler ini adalah tempat terjadinya pemuaian raksa. Ketiga, skala merupakan bagian termometer berupa garis-garis berisi angka. Fungsi dari skala ini adalah untuk menunjukkan derajat suhu suatu benda. Keempat, zat cair mengisi termometer raksa merupakan bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai komponen untuk mengidentifikasikan derajat suhu suatu benda. Kelima, lekukannya biasanya terdapat pada kolom raksa sebuah termometer badang. Lekukan ini berfungsi supaya zat cair yang telah memuai tidak mudah turun kembali. Ketujuh, tendon reservoir merupakan bagian paling bawah pada termometer yang berfungsi sebagai titik tempat kotak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Ketika terjadi kontak sentuhan antara tendon dengan benda, maka terjadi perpindahan kalor secara reduksi. Akibatnya, suhu tendon akan berubah mengikuti suhu benda dan zat cair di dalam pipa kapiler akan memuai atau menyusut sesuai derajat suhu benda. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.